Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu ya, terkait dengan sumber dana pada bank syariah. Nah, jadi ya, pertumbuhan setiap bank ya teman-teman itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat, baik itu untuk skala kecil ataupun skala yang besar ya. Karena apa? Tanpa dana yang cukup, bank nantinya tidak dapat berbuat apa-apa ya. Dengan kata lain, bank tersebut menjadi tidak berfungsi sama sekali karena bank tersebut mungkin gagal dalam memenuhi dalam menghimpun dana dari masyarakat. Nah, dana sendiri itu adalah uang tunai yang dimiliki ya atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Nah, uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank ya itu tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri ya, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain ya, yang mana sewaktu-waktu dana tersebut tentunya akan ditarik kembali oleh masyarakat gitu ya, baik nanti ditariknya sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Nah, kalau selama ini ya teman-teman, jadi dana yang berasal dari pemilik bank sudah ditambah dengan cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank itu hanya sebesar 7-8% dari total aktiva bank ya. Bahkan di Indonesia nih rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank itu belum pernah melebihi sampai 4% dari total aktiva ya. Nah, ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank ya itu berasal dari mana? Dari masyarakat ya, dari masyarakat, dari lembaga keuangan lain dan juga pinjaman likuiditas dari bank sentral. Sumber penghimpunan dana terdiri dari dana sendiri atau modal inti ya, atau DP1, kemudian dana pinjaman pihak luar atau dana pihak kedua, kemudian dana dari masyarakat atau DP3, dan juga sumber dana lain. Selanjutnya, yang sumber dana bank syariah yang pertama adalah modal inti atau dana pihak pertama ya. Nah, modal inti ini adalah dana modal sendiri ya, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank ya, yakni pemilik bank. Nah, jadi pada umumnya dana modal inti ini terdiri dari yang pertama modal yang disetor oleh para pemegang saham. Nah, sumber utama dari modal perusahaan itu adalah saham ya. Nah, sumber dana ini hanya akan timbul ya apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan juga untuk penambahan dana berikutnya ya ini dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham. Yang kedua ada cadangan ya. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi ya, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Jadi dananya itu dicadangkan ya apabila sewaktu-waktu di kemudian hari mengalami kerugian. Kemudian juga yang ketiga ada laba ditahan. Nah, laba ditahan ini adalah sebagian laba ya yang seharusnya dibagi kepada para pemegang saham ya, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui rapat umum pemegang saham akhirnya diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank ya. Nah, seharusnya para pemegang saham itu kan memperoleh dividen setiap akhir tahun buku ya. Nah, tetapi mereka memutuskan kembali untuk menanamkan kembali sahamnya ya. Nah, laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal untuk lebih lanjut ya.
selanjutnya pinjaman dana pihak kedua ya. Nah, dana pinjaman di sini yang diperoleh bank ya dalam rangka menghimpun dana itu antara lain call money. Nah, call money di sini merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dan bank lain ya melalui interbank call money market. Nah, sumber dana ini tuh sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak ya dalam jangka pendek, misalnya bila terjadi kalah clearing atau adanya ras. Nah, dana dan call money berjangkanya itu relatif pendek ya, yaitu 1 hari atau overnight sampai dengan 180 hari ya. Nah, call money ini juga dapat dimanfaatkan oleh bank yang sedang mengalami kelebihan likuiditas nih ya teman-teman. Jadi apabila ada bank yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa memanfaatkan call money ini untuk menyalurkan dananya dalam jangka pendek ya, sehingga kelebihan likuiditas tersebut menjadi dana yang produktif sehingga akan menghasilkan penerimaan atau keuntungan bagi pihak bank. Nah, yang kedua ada pinjaman antar bank. Nah, pinjaman antar bank di sini termasuk berbeda dengan call money ya. Pinjaman ini dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka tentunya untuk pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Jadi sifatnya itu bisa untuk jangka pendek menengah ya. Beda dengan call money. Kalau call money itu kan tadi karena kebutuhan mendesak ya, misalnya kalah clearing gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau yang pinjaman antar bank di sini kebutuhan dananya lebih terencana. Kemudian yang ketiga ada BLBI ya, pinjaman BI kepada bank yang sedang kesulitan likuiditas. Nah, di sini bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas ya bisa terjadi itu karena misalnya kalah clearing ya, atau misalnya ada penarikan dana oleh nasabah gitu ya. Nah, untuk kepentingan mempertahankan kepercayaan masyarakat ya terhadap perbankan tersebut, nah BI tentunya akan berusaha untuk memberikan bantuan likuiditas kepada bank tersebut ya sepanjang masih memungkinkan untuk ditolong ya. Nah, pada masa sebelum deregulasi perbankan ya, dana ini banyak digunakan BI untuk membiayai proyek pemerintah ya. Jadi bukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas suatu bank, tetapi setelah adanya deregulasi ya, penggunaan dana BLBI ini untuk keperluan non kesulitan likuiditas secara bertahap mulai dikurangi. Kemudian nah, sumber dana yang ketiga adalah sumber dana pihak ketiga atau dari masyarakat ya. Sumber dana pihak ketiga ini terdiri dari giro, tabungan, dan juga deposito ya. Nah, untuk giro sendiri ya atau rekening giro ini adalah simpanan yang penarikannya itu dapat dilakukan setiap saat dengan cara menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilet giro untuk pemindah bukuan ya. Nah, cek atau bilet giro ini dapat digunakan oleh pemiliknya sebagai alat pembayaran. Nah, untuk itu ya, bagi para pemegang rekening giro ini nantinya mereka itu akan memperoleh buku cek atau bilet giro ya. Karena sifat penarikannya ini dapat dilakukan setiap saat, maka sifatnya itu adalah untuk rekening giro ini bersifat sumber dana jangka pendek ya. Nah, bagi nasabah pemegang rekening giro ini ya, karena sifatnya tadi dapat dilakukan sewaktu-waktu, tentu ini sangat membantu mereka dalam membiayai kegiatan mereka nantinya lebih efisien ya. Kenapa lebih efisien? Karena nasabah melakukan pembayaran bisa sewaktu-waktu tanpa harus mereka beresiko untuk menggunakan uang tunai dalam jumlah yang besar ya.
Kemudian juga mereka tidak harus datang langsung ke bank ya, dan juga tanpa harus menunggu jadwal jatuh tempo tertentu. Jadi pembiayaannya itu menggunakan cek ataupun biliet giro ya. Cek atau biliet giro ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran ya. Kemudian yang kedua adalah tabungan. Nah, tabungan ini adalah simpanan yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati ya, dan tabungan ini tidak menggunakan cek ataupun biliet giro atau yang dipersamakan dengan itu ya. Nah, ini kalau tabungan itu kan saya rasa juga teman-teman pasti semuanya sudah tahu ya. Biasanya digunakan penarikan rekening tabungan yang paling banyak ya menggunakan buku tabungan atau menggunakan kartu ATM ya, atau debit card ya. Kemudian kalau di bank syariah, tabungan ini nanti prinsipnya itu adalah menggunakan wadi'ah yadomana dan juga mudorobah mutlaqoh. Nah, yang ketiga ada deposito. Nah, deposito ini simpanan penarikannya itu hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu ya. Misalnya jangka waktunya mau berapa, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi deposito berjangka ini adalah simpanan yang penarikannya itu hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Nah, untuk prinsipnya deposito itu adalah menggunakan akad mudorobah. Nah, sumber dana yang keempat yaitu sumber dana lain. Jadi selain berasal dari dana sendiri, dana deposan, dan dana pinjaman, sumber penghimpunan dana juga dapat berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis dana tersebut ya. Nah, kemudian sumber dana yang lain itu selalu berkembang ya, sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan juga perekonomian secara umum. Nah, sumber-sumber tersebut antara lain terdiri dari setoran jaminan. Nah, setoran jaminan ya, atau sering disingkat menjadi storjam, ini merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Nah, nasabah tersebut akan menyerahkan storjam karena jasa-jasa yang diberikan oleh bank itu mengandung risiko finansial tertentu yang ditanggung oleh pihak bank ya. Dengan adanya storjam ini, nasabah diharapkan nantinya mempunyai komitmen untuk berperilaku positif sehingga nanti pada kemudian hari bank tidak harus mengalami kerugian karena menanggung risiko yang timbul dari storjam tersebut ya. Nah, storjam ini juga dibutuhkan sebagai dana untuk menutup sebagian kerugian bank yang mungkin akan timbul akibat risiko ya. Nah, untuk jasa-jasa bank ya yang biasanya memerlukan storjam itu antara lain ada letter of credit atau LC dan juga bank garansi atau BG ya. Nah, dana storjam ini yang tersimpan di bank nantinya tidak menimbulkan kewajiban bagi bank untuk memberikan imbal jasa ya. Jadi untuk dana storjam ini biasanya itu hanya akan mengendap di bank untuk jangka pendek ya, jangka pendek atau jangka menengah sesuai jangka waktu jasa yang diberikan oleh bank ya. Dengan demikian nih, penggunaan dana storjam ini juga harus disesuaikan jangka waktu storjamnya. Nah, kemudian yang kedua ada dana transfer ya. Nah, dana transfer ini merupakan salah satu jasa yang diberikan bank dalam pemindahan dana ya, dana transfer, jadi pemindahan dana. Nah, pemindahan dana ini bisa berupa pemindah bukuan nih antara rekening dana uang tunai ke suatu rekening ya, atau suatu rekening kemudian mau ditarik tunai. Nah, sebelum dana transfer ini ditarik oleh penerima transfer ya, atau selama dana tersebut masih mengendap di bank ya, dana ini dapat digunakan oleh pihak bank untuk
mendanai kegiatan usaha bank ya. Kemudian juga dana ini itu nantinya hanya akan mengendap di bank untuk jangka waktu yang sangat singkat ya. Kan tetapi sumber dana ini ya, ini digolongkan sebagai sumber dana yang tidak berbiaya. Tuh. Jadi dana transfer yang tersimpan di bank itu tidak menimbulkan kewajiban bagi bank untuk memberikan imbal jasa kepada nasabah ya. Misalnya bagi hasil, jadi pihak bank tidak memberikan bagi hasil kepada nasabah ya. Nah, dana transfer ini kan karena hanya mengendap dalam waktu yang singkat, sehingga dana ini termasuk dana jangka pendek. Kemudian yang ketiga ada surat berharga pasar uang atau SPBU. Nah, ini SPBU ini merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan ya dengan caranya melalui diskonto oleh Bank Indonesia ya. Jadi ketika suatu bank mempunyai kelebihan likuiditas ya, bank tersebut dapat membeli berbagai macam SPBU dan bank tersebut dapat menjual kembali pada saat mengalami kekurangan likuiditas. Nah, jadi daripada kelebihan likuiditas kan mending uangnya diputar ya. Nah, ini salah satunya bisa membeli SPBU, surat berharga pasar uang gitu ya, sehingga nanti apabila bank misalnya tiba-tiba membutuhkan dana dapat dijual kembali. Kemudian yang keempat ada diskonto Bank Indonesia atau diskonto BI. Nah, fasilitas diskonto ini adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promosi yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto ya. Nah, fasilitas diskonto ini merupakan upaya terakhir bank nih dan merupakan bantuan bank sentral. Nah, fasilitas diskonto ini dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu diskonto 1 dan juga diskonto 2. Untuk diskonto 1 disediakan dalam rangka untuk memperlancar pengaturan dana bank sehari-hari, sedangkan untuk fasilitas diskonto 2 diberikan untuk memudahkan bank dalam menanggulangi kesulitan pendanaan ya. Nah, kemudian yang keempat ada kuasi ekuitas atau mudharabah account. Nah, bank menghimpun dana ya berbagi hasil atas dasar mudharabah. Nah, mudharabah sendiri itu adalah akad kerjasama antara pemilik dana atau sahibul mal dengan pengusaha atau mudharib ya untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari ya. Keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi dua ya, dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nah, apabila terjadi kerugian finansial maka menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola dana di sini tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan ya. Nah, berdasarkan prinsip ini dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor, dapat berupa rekening investasi umum atau rekening investasi khusus dan juga rekening tabungan mudharabah. Nah, yang keenam ada titipan atau wadiah ya. Nah, dana titipan ini adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank ya, yang umumnya berupa giro ataupun tabungan. Nah, pada umumnya ya, motivasi orang untuk menitipkan dana pada bank itu kan adalah agar dana mereka itu aman ya, dan mereka memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu ya. Nah, untuk wadiah sendiri dikembangkan itu dalam bentuk giro wadiah dan juga rekening tabungan wadiah. Nah, titipan sendiri ada rekening giro wadiah dan juga rekening tabungan wadiah. Nah, untuk rekening giro wadiah sendiri ya, Bank Syariah dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadiah. Nah, dalam hal ini ya, Bank Syariah menggunakan prinsip wadiah yadomana. Jadi dengan prinsip ini, bank sebagai kustodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah.
Dana tersebut nantinya dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersil atau bank berhak nih atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut untuk kegiatan komersil. Nah, pemilik simpanan juga dapat menarik kembali nih simpanannya dalam sewaktu-waktu ya, baik sebagian ataupun seluruhnya ya. Kemudian bank juga tidak boleh nih menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada nasabah ya. Kemudian juga sebaliknya, nasabah juga tidak boleh mengharapkan imbalan atau keuntungan ya atas rekening wadiah. Namun demikian ya, atas keinginan bank sendiri, bank dapat memberikan imbalan berupa bonus atau hibah kepada nasabah. Kemudian yang kedua adalah rekening tabungan wadiah. Nah, untuk rekening tabungan wadiah ini adalah prinsip wadiah yadomanah ya, juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menarik kembali dananya ya. Nah, bank di sini memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dananya yang masih mengendap di bank ya. Kemudian juga nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu ya, baik itu sebagian atau seluruhnya gitu ya. Kemudian juga bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka ya. Nah, semua keuntungan ya atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank ya. Tetapi sama, kalau misalnya bank berkehendak memberikan imbalan keuntungan ya tidak apa-apa gitu. Tetapi juga tidak boleh memberikan janji kepada nasabah gitu.